Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen Jamiah Ahmadiyah Indonesia mata pelajaran fikih. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak, di episode kali ini kita akan membahas sekitar 4 pertanyaan berkenaan dengan yang pertama itu tentang sholat, dan berikutnya kita akan masuk kepada sub atau bagian sedekah Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk pada pertanyaan pertama Pak. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh anak-anak jamiah juga begitu Pak. Jika imam mendirikan salat lebih dari rakaat yang ditentukan, sedangkan ada yang masbuk, apakah yang masbuk masih harus mengganti rakaat salat yang ditinggalkan Pak? Oke. Jazakallah khairan jaza. Ya, pertanyaan yang cukup umum ya berkaitan dengan ini. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan dulu, jika imam melebih dari rakaat yang telah ditentukan, misalnya ketika sholat maghrib dia sholat 4 rakaat, atau sholat isya dia sholat 5 rakaat, ya, jadi artinya ada kesalahan di dalam hal sholat. Nah, bisa saja karena lupa atau karena lupa, nggak tahu ya kan apakah dia sedang rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Nah, kewajiban makmum yang pertama adalah kalau benar-benar yakin makmumnya bahwa imam sedang keliru, maka baru ingatkan. Kalau makmumnya laki-laki, maka ingatkan dengan membaca subhanallah, ya. Tetapi kalau makmumnya sendiri nggak yakin bahwa imam ini salah, bahwa imam ini sedang keliru, maka jangan ingatkan. Ya, jangan-jangan imam yang benar, si makmumnya nggak benar, ya kan. Ini jadi kacau nanti sholatnya. Jadi kalau nggak yakin, ya jangan diingatkan. Tapi kalau yakin benar-benar bahwa imam salah, ingatkan. Nah, kemudian kalau setelah diingatkan pun imam masih saja misalnya harusnya duduk tahiyat tapi bangkit berdiri. Nah, kalau masih saja imam terus berdiri, makmum hanya sebatas mengingatkan 3 kali subhanallah, ya. Kalau sudah subhanallah 3 kali imam masih kekeh, maka dia makmum, tanggung jawabnya adalah, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Dia harus ikut berdiri. Nggak boleh imam berdiri makmum maksain duduk aja begitu, nggak boleh. Ya, terpaksa dia ikut imam, harus ikut imam. Nah, nanti setelah sholat baru diingatkan imamnya, ditanya lagi kepada imamnya tadi salah atau gimana. Kalau imamnya bersikukuh bahwa benar dia, tapi makmum melihat salah dan banyak yang menjadi saksi bahwa salah begitu, maka imam harus mengikuti saran makmum. Ya, hanya cukup dengan membayar sujud sahwi saja. Dengan sujud sahwi, ya. Jadi karena kekeliruan, kesalahan, kelupaan itu cukup dengan sujud sahwi. Nah, ini kalau kondisinya itu ya normal biasa ya, seperti makmumnya ini makmum yang nggak ada yang masbuk. Kalau yang ditanyakan di sini makmum yang masbuk. Nah, kalau makmum yang masbuk, ya, kalau dalam keadaan umum nggak tambah ini ya kan, kalau misalnya masbuk dia menambah rakaat sholatnya kan, kalau misalnya 4 rakaat dia masuk di rakaat yang ketiga, artinya dia membayar rakaat pertama dan yang kedua. Ya, ingat ini. Nah, di rakaat yang ketiga dan keempat kan biasanya tidak membaca ayat lain, hanya membaca Al-Fatihah. Nah, makanya ketika dia ikut imam, maka rakaat yang dia dapatkan adalah rakaat yang sedang dikerjakan imam. Jadi kalau imam sedang mengerjakan rakaat yang ketiga atau yang keempat, maka yang dia dapatkan adalah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, ya. Nah, ketika dia naik nanti setelah salam yang kedua, nah ini juga ingat, ketika menjadi masbuk, membayar salat itu, membayar rakaat yang tertinggal itu harus setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Dia ada yang buru-buru, imam baru salam yang pertama langsung berdiri, bahkan baru assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri, begitu enggak.
tapi harus menunggu imam dulu setelah selesai rakaat yang kedua. Artinya betul-betul imam menyelesaikan solatnya terlebih dahulu. Nah, baru makmum berdiri, begitu. Nah, solat yang lantas rakaat mana yang dia bayar? Tentu yang dia bayar adalah rakaat yang dia tinggalkan, yang tidak dia bayar, yang tidak dia kerjakan dengan imam. Karena dia masuk pada rakaat ketiga dan keempat, maka yang dia harus bayar adalah rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, begitu. Jadi bacaannya adalah bacaan rakaat yang pertama dan kedua. Nah, ini dia, kalau rakaat pertama dia membaca subhanaka Allahumma bihamdika lagi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, membaca sana, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah dan ayat. Begitu juga di rakaat yang kedua dia membaca Al-Fatihah dan ayat. Ya, jadi walaupun dia mengerjakan sendiri tanpa imam, karena yang dia tinggalkan itu. Nah, ini berkaitan dengan bacaan, tetapi berkaitan dengan tahiyat, di sini agak berbeda antara tahiyat dengan bacaan. Ya. Nah, at-tahiyat itu istilahnya semacam untuk membagi solat. Jadi bagian pertama 2 rakaat, kemudian setelah 2 rakaat. Kalau maghrib berarti rakaat kedua dan ketiga dibedakan, dipisahkan. Nah, kalau dia dalam keadaan normal dulu kita berbicara bahwa imam nggak melebihkan rakaat solatnya. Kalau imam 4 rakaat, nah, seorang makmum ikut dia di rakaat yang keempat. Berarti dia mengerjakan 1 rakaat kan bersama imam. Nah, nanti setelah dia mengerjakan 1 rakaat sendiri, nah baru dia at-tahiyat di situ. Ya, jadi walaupun rakaat yang dia kerjakan itu sebenarnya rakaat yang pertama. Nah, setelah at-tahiyat, tahiyat yang pertama nanti dia bangkit lagi, kemudian dia mengerjakan rakaat dia yang kedua. Tetapi kan sudah 3 rakaat kan. Nah, di situ berbeda. Kalau kita dalam solat yang umum kan di rakaat yang ketiga kan kita nggak membaca ayat, kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja kan ketiga dan keempat. Tetapi karena dia tinggalkan adalah rakaat yang kedua, walaupun posisinya di 3 rakaat, ya kan, pertama dengan imam, kemudian dia bayar, kemudian tahiyat, dan kemudian yang ketiga dia mengerjakan sendiri. Karena itu adalah sebetulnya pada dasarnya adalah rakaat dia yang kedua yang dia tinggalkan, maka di situ dia membaca Al-Fatihah dan ayat, ya. Berbeda dengan kalau dia normal begitu ya solatnya, karena dia masbuk begitu. Nah, rakaat keempat sama, rakaat yang terakhir karena dihitung dengan imam tadi 1 rakaat, berarti rakaat yang keempat. Tetapi seyogyanya dia itu adalah rakaat yang ketiganya dia. Nah, nanti setelah rakaat keempat baru rakaat yang terakhir itu dia baru tahiyat lagi. Jadi ini yang harus diingat kalau dalam salat masbuk, tahiyatnya mengikuti jumlah rakaat yang sudah dikerjakan 2 begitu, akan tetapi bacaannya mengikuti rakaat yang tertinggal. Jadi kalau rakaat pertama yang kedua yang tertinggal, maka bacaannya adalah seperti rakaat yang pertama dan kedua. Nah, ini yang harus diingat antara at-tahiyat dan bacaan, dia agak berbeda begitu. Nah, kembali kita ke pertanyaan intinya bahwa bagaimana kalau imam melebihkan solatnya, ya, masbuk datang dia misalnya dia sudah baru ketinggalan dia 2 rakaat misalnya, 1 rakaat lah katakan, dia di rakaat yang kedua dia masuk, kemudian imam bukannya 4 rakaat malah 5 rakaat dia solatnya, ya, artinya bagaimana? Nah, artinya makmum tetap membayar rakaat yang pertama, walaupun sebetulnya kan 4 rakaat dia kerjakan, tapi imam kan jadi 5. Nah, rakaat yang terakhir yang dikerjakan imam karena keliru, karena salah itu nggak dihitung, ya, nggak dihitung karena itu kan salah, masa salah dihitung begitu, ya kan? Nah, tetap dia nanti membayar rakaat yang tertinggal itu, yang makmum. Ya, begitu juga kalau misalnya nggak mungkin, jarang juga imam yang bisa nambah sholat jadi 2 rakaat, kalaupun nambah sholat 1 rakaat kan. Tapi kalaupun ada dia jadinya menambah 2 rakaat, ya kan nanti disesuaikan dengan penjelasan yang saya tadi berkaitan dengan at-tahiyatnya. Ya, jadi yang salah ya nggak dihitung. Jadi kalau setelah 4 rakaat imam, kalaupun imam mengerjakan 5 rakaat kelima, rakaat ke-6 itu nggak dihitung. Ini berkaitan dengan kalau masbuk begitu. Jadi ada sedikit perbedaan tentang membaca ayat pendek dalam sholat
dan juga tahiyat begitu, tasyahud ya Pak. Jadi tasyahud ini seakan-akan membagi sholat menjadi dua bagian gitu. Untuk rakaat pertama dan rakaat kedua dan rakaat ketiga dan keempat begitu ya Pak. Jadi setelah kita melaksanakan rakaat kita yang kedua, artinya tidak ikut imam, atau rakaat kita yang kedua berarti kita harus tasyahud di sana ya Pak. Ya, ini ada satu hal lagi yang tadi saya lupa berkaitan dengan sholat kalau musafir. Ya, kalau musafir kan sholatnya hanya 2 rakaat, ya kan. Kalau misalnya kita datang oleh seorang musafir. Nah, kalau musafirnya yang imam, maka orang yang mukim, ya orang yang setempat itu ikut dengan musafir, tetapi dia tetap mengerjakan melengkapi sholat seperti biasa. Ya, musafir kan biasanya kalau sholat asar, sholat zuhur, asar kan dia dijamak misalnya, itu kan jamak qasar dia, ya seorang musafir. Nah, tetapi orang yang mukim, yang tinggal di situ, orang situ harus menyempurnakannya 4 rakaat. Nah, kemudian bagaimana kalau musafirnya seorang yang ini, bukan dia imam, tapi dia jadi makmum. Maka kalau dalam keadaan normal, dia ikut dengan imam. Kalau ikut imam yang mukim kan, berarti imam yang 4 rakaat, dia berarti 4 rakaat juga, nggak berhenti di 2 rakaat. Nah, tetapi kalau misalnya imam mengerjakan rakaat ketiga dan keempat, kemudian musafir ini masbuk dia masuk di rakaat ketiga dan keempat, misalnya si musafir. Kan seharusnya kalau pemikirannya musafir kan hanya 2 rakaat. Nah, lantas kalau dalam keadaan seperti itu, apakah musafir membayar rakaat yang pertama yang kedua, atau dicukupkan saja? Karena kan dia 2 rakaat itu. Jadi karena dia ikut dengan imam dan imam mengerjakan rakaat 1 dan kedua, yang dikerjakan imam itu kan rakaat yang dia kerjakan dengan imam kan 3 dan 4. Nah, maka dalam keadaan seperti itu musafir tetap harus membayar rakaat pertama yang kedua. Nah, ini juga lah tadi yang kita bisa beristinbat dari sini ya, mengenai itu tadi orang yang masbuk itu tadi, rakaat yang terakhir itu nggak dihitung, yang salah begitu. Itu seperti halnya musafir, rakaat ketiga yang keempat nggak bisa dia jadikan sebagai qasar salatnya, tetap dia harus bayar rakaat yang pertama dan kedua gitu. Ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ketika memberi sedekah kita harus memberitahu bahwa yang diberikan itu adalah sedekah? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah jika orang yang kita beri sedekah itu bertanya, kita wajib memberitahukannya atau tidak begitu Pak? Ya, ini berkaitan dengan sedekah ya. Ada orang-orang yang karena kan Rasulullah SAW melarang ya cucu beliau ya, keluarga beliau untuk menerima sedekah. Nah, sehingga ada sebagian orang yang menganggap jangan-jangan atau mempunyai pikiran jangan-jangan sedekah ini nggak baik kalau diterima. Ya, nah kita harus kembali lagi bertanya bahwa kalau misalnya sedekah nggak baik, ngapain agama ya, Al-Quran, Rasulullah SAW memerintah kita untuk bersedekah. Nah, ini jadi ada semacam kontradiksi pemahaman. Nah, di satu sisi ada yang memahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah, bahwa cucu beliau, ya keluarga beliau tidak boleh menerima sedekah. Tapi di sisi lain diperintahkan untuk bersedekah. Nah, ini kita mungkin Hazrat Muslim mau di dalam tafsir Kabir ya berkaitan dengan ini ya, di dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfikun jelas sekali menjelaskan di situ kenapa, apa hikmahnya Rasulullah SAW melarang keluarga beliau untuk menerima sedekah, cucu beliau dan sebagainya. Tapi di sini yang hendak saya jelaskan dulu adalah bahwa sedekah itu pada zatnya adalah sangat baik. Ya, dari kata itu sedekah aja dari kata sidqun ya kan, kebenaran, kejujuran, ketulusan, salah satu artinya. Jadi kalau seseorang memberi sedekah itu artinya dia memberikan sesuatu. Kalau sedekahnya dalam bentuk uang, ya memberikan uang, ya sesuatu dalam bentuk uang dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan hati, itu yang disebut sedekah. Jadi kalau kita memberi sedekah, ya nggak boleh itu sambil kesal. Ya, misalnya orang minta-minta datang ke rumah sambil kesal, nih bawa nih, itu bukan sedekah. Karena sedekah itu harus diberikan dengan ketulusan hati. Nah, lantas apa yang kemudian membuat orang tidak mau menerima sedekah? Ya, nah ini kadang-kadang salah di dalam memahami sedekah itu sendiri. Sedekah itu nggak haram, menerima sedekah nggak haram. Tetapi yang harus diperhatikan adalah menerima sedekah ini harus orang yang membutuhkan. Ketika kita bersedekah, kita harus memberikan orang yang membutuhkan, ya. Sasarannya harus tepat begitu. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah SAW
melarang ya keluarga beliau untuk menerima sedekah. Pertama, karena keluarga beliau tidak berhak atau tidak pantas kita beri sedekah. Ya. Kemudian yang kedua, sedekah, kalau keluarga Rasulullah SAW menerima sedekah, kan dulu banyak orang datang harta dan sebagainya. Jangan sampai bahwa nanti ada dari antara ahlul bait, anak-anak cucu beliau, keturunan beliau yang nanti mengklaim semua uang Baitul Mal yang sedekah dan sebagainya, ya kan. Jadi ini antisipasi, salah satu antisipasi dari Rasulullah SAW supaya keturunan beliau tidak terjerumus di dalam hal ini, supaya tidak menganggap sedekah ini hak mereka semua, begitu. Nah, demikian juga ada pelajaran untuk kita sebagai umat. Ya, kalau kita memberi sesuatu, memberi sedekah itu kan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kepada adik kakak, ya, kepada adik, kepada kakak, atau kepada orang yang sangat dekat dengan kita, nggak mungkin kan kita beri sedekah. Ya, kita beri hadiah paling-paling. Atau kepada orang yang sudah berbuat ihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita, nggak mungkin kan kita beri sedekah. Tentu kita yang kita berikan ke dia adalah kita balasan dari ihsan. Seperti orang tua kita. Orang tua kita kan berbuat ihsan itu kepada kita. Nggak mungkin kan kita kemudian memberikan sesuatu kepada orang tua disebut sedekah. Tidak, berarti itu adalah balasan dari ihsan orang tua kita. Nah, di dunia ini siapa lagi yang lebih banyak berbuat ihsan kepada kita, kepada umat manusia dibandingkan Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita berikan kepada keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita ingin memberikan kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dalam posisi berhak atau pantas memberi sedekah, tetapi kita dalam posisi membalas budi, membalas ihsannya Rasulullah SAW dengan membantu keturunan beliau. Gitu. Hazrat Muslim Maud dalam tafsir Kabir itu juga menjelaskan bahwa beliau sendiri suka memberi kepada ahlul bait, ya, kepada keturunan SAW yang membutuhkan. Biasa beliau memberi hadiah juga sebagai bentuk ini kecintaan kepada Rasulullah SAW, mengingat wujud Rasulullah SAW. Ya, nah kembali lagi kepada pertanyaan ini, kalau kita memberikan kepada seseorang, katakanlah itu sedekah, kita tidak perlu memberitahu bahwa itu adalah sedekah. Nih, sini saya kasih sedekah, nggak perlu. Kasih aja bantuan dan sebagainya, entah itu niat kita sedekah atau apa begitu. Jadi tidak perlu disebutkan, jangan-jangan orangnya tidak mau terima sedekah, atau mungkin orang, kan ada juga orang yang menganggap dirinya tidak berhak, ya, untuk menerima sedekah. Tetapi sebetulnya dia harus menerima, ya kan, keadaannya menunjukkan atau menuntut dia harus menerima bantuan begitu. Tetapi harga dirinya atau mungkin dia perasaannya tidak bisa mau menerima sedekah. Nah, inilah untuk mengantisipasi itu supaya yang membutuhkan juga mendapatkan haknya dan juga tidak tersinggung dan sebagainya. Maka kalau kita memberi sedekah tidak perlu disebutkan apakah itu sedekah atau yang lain. Nah, tadi pertanyaan yang lain bahwa kalau dia bertanya, maka jelaskan bahwa ini adalah, ya, terserah. Kalau memang sedekah, jelaskan sedekah. Tetapi sembari juga dijelaskan tidak ada keburukan di dalam sedekah. Kalau buruk sedekah, ngapain agama memerintahkan? Kan? Dari asal katanya saja sudah dijelaskan di awal tadi bahwa sedekah itu mengandung sesuatu ketulusan. Ya, ketulusan, memberikan sesuatu dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Jadi pemahaman-pemahaman bahwa menerima sedekah itu mungkin bisa aja mendapat musibah dan sebagainya, ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Boleh menerima sedekah, tetapi yang harus diperhatikan adalah yang menerima sedekah adalah orang yang betul-betul berhak, yang betul-betul membutuhkan sedekah. Jadi jelas bahwasanya di sini kalau seandainya memang bertanya begitu orang kita beri sedekah, maka berikanlah pemahaman yang sebaik mungkin sehingga orang-orang ini tidak merasa tersinggung, begitu ya Pak. Karena kita tahu kadang orang yang memberi sedekah itu juga tahu bahwasanya kondisi orang ini sangat membutuhkan dan dia memungkinkan untuk menerima sedekah, begitu ya Pak. Selanjutnya ini masih berhubungan dengan sedekah Pak. Bagaimana menyikapi orang yang tidak mau menerima sedekah yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya ada orang-orang yang menganggap dirinya itu tidak pantas untuk menerima sedekah karena harga diri mungkin, tapi keadaan memungkinkan dia untuk menerima sedekah, begitu Pak. Ya, sebetulnya kan di dalam Al-Quranul Karim ya kan hanya namanya saja yang berbeda, ya kan.
memberi bantuan dan sebagainya, sedekah itu apakah itu sedekah, hadiah? Kan innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau seseorang betul-betul berniat untuk membantu orang lain, nggak harus sedekah, dia berikan hadiah juga bisa. Dia dalam bentuk hadiah juga bisa. Ya, walaupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dianggap sedekah, tetapi dikarenakan ada orang-orang yang nggak mau, ya kan, mungkin nggak merasa berhak menerima sedekah. Tetapi kita sendiri menurut penilaian kita, orang seperti itu berhak dibantu. Jangan sampai karena ketidakmauan mereka itu mereka mahrum dari bantuan, mahrum dari haknya. Nah, untuk menyikapi orang seperti itu, yang pertama tentu diberikan pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada keburukan dalam menerima sedekah. Ya, karena senyum pun sedekah, ya kan. Ada dalam hadis itu dikatakan banyak sekali itu sedekah, senyum sedekah. Ya, membuang duri dari jalan juga sedekah. Masa orang nggak mau menerima senyum, ya kan? Ya, itu sama. Kalau kita kiaskan ke situ, berarti kalau menerima senyum saja mau, masa menerima sedekah nggak mau? Ya, hanya saja senyum ini kan lebih umum, setiap orang, ya kan, berhak menerima senyum. Tapi sedekah tidak semua orang berhak menerima sedekah. Nah, pertama kita tentu menjelaskan, persuasif dulu. Tapi kalau masih tidak nak mau, ya kita tidak bisa maksa juga orang nggak mau menerima. Nah, akan tetapi di kemudian hari mungkin kalau kita ingin memberi orang yang sama, kita sampaikan ini bukan sedekah, ini hadiah, dan memang kita niatkan sebagai hadiah. Dan hadiah itu kan salah satu juga sarana untuk mempererat silaturahmi, ya, untuk meningkatkan kasih sayang dan kecintaan, hubungan satu sama lain itu saling menghadiahi. Begitu kita. Ya kalau nggak mau sedekah berarti kita berikan hadiah. Gitu. Jadi walaupun namanya mungkin berbeda begitu ya Pak, karena mungkin memang ada juga orang-orang seperti itu, bahwasanya dia tidak mau menerima sedekah begitu. Dan kita pun harus menyikapi sebagai orang yang memberi, kita harus menyikapinya dengan baik begitu. Dan kita tidak perlu kita sebutkan itu sebagai sedekah. Bisa saja kita bilang hadiah begitu ya Pak. Ya, karena kita tidak tahu apa ganjaran yang ada di sisi Allah Ta'ala begitu ya Pak. Ya, karena memang kalau sedekah kan memang khusus ya untuk orang yang membutuhkan. Tetapi hadiah kita berikan bisa kepada siapa saja, baik orang yang membutuhkan, tidak membutuhkan. Tetap kalau ingin meningkatkan silaturahmi, kasih sayang, cinta, hubungan dan sebagainya, itu saling menghadiahi adalah salah satu sarananya. Jadi kalau itu ya berikan hadiah saja nggak apa-apa. Ya Pak, nampaknya kita harus menyudahi pertemuan kita di episode kali ini dikarenakan waktu Pak. Mungkin kita akan lanjutkan satu pertanyaan lagi di episode berikutnya Pak. Terima kasih ya Pak atas pembahasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyaksikan terus program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak Bahuzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ta'ala bin Nasril Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan atau komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di layar kaca pemirsa dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekali lagi saya ingatkan, tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.